Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Ukraina akan mengajukan banding kepada FIFA untuk mengeluarkan Iran dari Piala Dunia Qatar. Sementara itu ada Kevin De Bruyne yang bakal pensiun dari timnas Belgia setelah perhelatan Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Lionel Messi akan menentukan masa depannya di Paris Saint-Germain setelah perhelatan Piala Dunia Qatar. Kita juga ke kabar Inggris, ada Jurgen Klopp yang kembali mencari-cari alasan terkait keterpurukan Liverpool. Masa depan Lionel Messi di Paris Saint-Germain masih menjadi tanda tanya besar. Bintang timnas Argentina itu dirumorkan bakal kembali merapat ke klub lamanya yakni Barcelona. Blaugrana sendiri memang punya rencana memulangkan La Pulga di tahun 2023. Di sisi lain, skuad Les Parisiens juga enggan kehilangan salah satu pemain terbaiknya saat ini. Sementara itu, Football Espana mengklaim Messi baru akan menentukan masa depannya setelah perhelatan Piala Dunia. Ini bertepatan dengan musim dingin bulan Januari. Berbagai media kenamaan Eropa terus mengaitkan Frenkie De Jong dengan Manchester United. Mereka menyebut Erik ten Hag masih berambisi bisa mendatangkan De Jong di tahun 2023. Sayang Express Football mengabarkan kalau gelandang Belanda itu masih berkomitmen untuk bertahan di Barcelona. Akibatnya ten Hag pun mulai membidik sejumlah gelandang baru. Salah satunya ada gelandang muda yang kini memperkuat Ajax Amsterdam yakni Edson Alvarez. Di musim ini gelandang Meksiko itu tampil impresif dengan sudah memainkan 10 pertandingan. Jurgen Klopp dikenal sebagai pelatih yang banyak bicara dan selalu mencari alasan. Salah satunya terjadi seusai Liverpool dikalahkan Leeds United beberapa hari yang lalu. Dia menyebut kalau musim ini bukan musim yang mudah. Saat itu Klopp pun menyalahkan badai cedera dan jadwal padat yang dianggap menjadi penyebab Liverpool terpuruk. Pelatih Jerman ini menambahkan kalau Liverpool saat ini sedang berada di titik terendahnya. Klopp juga bilang kalau seluruh pemain dan staf sudah melakukan yang terbaik untuk skuad The Reds. Paul Pogba dipastikan akan membela timnas Prancis di Piala Dunia setelah kembali mengalami cedera dalam sesi latihan Juventus. Sedangkan selebrasi tidur Ronaldo banyak ditiru oleh pemain di seluruh dunia. Zlatan Ibrahimovic hengkang dari Paris Saint-Germain pada tahun 2016 lalu. Mantan bintang timnas Swedia tersebut memutuskan merapat ke Manchester United dengan status bebas transfer. Kini Ibrahimovic masih aktif bermain dengan memperkuat AC Milan. Dengan komentar bernada sombong, dia menyebut Ligue 1 kehilangan pamornya sejak dirinya pergi dari PSG. Sebab Ligue 1 seakan kehilangan sosok Tuhan di dalamnya. Dia bahkan menyebut kalau kehadiran Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe nggak mampu mengangkat pamor Ligue 1 saat ini. Paul Pogba kembali mengalami cedera paha dalam sesi latihan bersama Juventus. Padahal sebelumnya gelandang Perancis itu sudah dinyatakan pulih dan siap bermain di skuad Nyonya Tua. Cedera Pogba ini membuat dirinya dipastikan absen membela timnas Perancis di Piala Dunia mendatang. Pasalnya skuad Le Bleu sendiri akan mengumumkan skuad di tanggal 9 November. Selain Pogba, Perancis juga kehilangan sejumlah pemain bintang lainnya, termasuk N'Golo Kante dan Raphael Varane yang saat ini masih harus menepi karena cedera panjang. Frank Kessie dirumorkan bakal hengkang dari Barcelona di musim dingin mendatang. Alasannya karena mantan bintang AC Milan ini merasa nggak betah di skuad Blaugrana. Sebab Kessie sendiri jarang dimainkan oleh sang pelatih Xavi Hernandez. Akan tapi kabar ini dibantah oleh sang agen Kessie bernama George Atangana. Dia menegaskan kalau kabar tersebut merupakan kabar yang nggak benar dan Atangana mengatakan kliennya masih dalam proses adaptasi di skuad Blaugrana. Cristiano Ronaldo mencetak 1 gol di laga kontra Sheriff Tiraspol beberapa hari yang lalu. Seusai mencetak gol, bintang MU ini langsung melakukan selebrasi unik. Saat itu Ronaldo terlihat menekuk kedua tangannya di bagian dada seolah sedang tertidur. Nggak disangka selebrasi ini viral dan banyak diikuti pemain lainnya di seluruh dunia. Usut punya usut, selebrasi tersebut punya makna tersendiri. Makna itu mengacu pada posisi tidur Ronaldo saat berpergian bersama skuad The Red Devil. Liverpool tampil gak konsisten dan kerap menuai hasil negatif. Akibatnya pelatih mereka yakni Jurgen Klopp dirumorkan bakal dipecat dari kursi kepelatihan skuad The Reds. Mantan pelatih Tottenham Hotspur yakni Tim Sherwood memprediksi kalau Klopp bakal dipecat seandainya Liverpool gagal menembus 4 besar di musim ini. Tim Sherwood pun menyarankan agar Liverpool segera berbenah sebelum terlambat. Di sisi lain dia juga yakin kalau skuad The Reds bisa finish di posisi 4 besar.
Carlo Ancelotti terancam mendapat sanksi karena mengomentari keputusan wasit di laga kontra Girona kemarin. Kita bertolak ke hasil Liga Italia, ada AS Roma yang membantai Hellas Verona dengan skor 1-3. Carlo Ancelotti mengomentari sejumlah keputusan wasit di laga kontra Girona kemarin. Pelatih asal Italia ini menilai kalau penalti yang diberikan Girona dianggap nggak sah. Pasalnya dia menyebut kalau Marco Asensio nggak terlihat menyentuh bola dengan tangannya. Sayangnya komentar ini membuat Ancelotti terancam mendapat sanksi. Dilansir dari Diario Sport, mantan pelatih AC Milan ini bisa diselidiki oleh Komite Kompetisi La Liga, sebab hal serupa pernah terjadi kepada bek tengah Valencia yakni Jose Gaya. AS Roma meraih kemenangan telak dalam laga lanjutan pekan ke-12 Serie A. Bertanding sebagai tim tamu, skuad Giallorossi melibas Hellas Verona dengan skor 1-3. AS Roma sejatinya tertinggal lebih dulu setelah Pavel Davidovic mencetak gol di menit ke-27. Beruntung di tambahan waktu babak pertama, Nicolo Zaniolo sukses menyamakan kedudukan. Lalu masuki babak kedua, Giallorossi kembali mencetak 2 gol lewat Christian Volpato dan Steven El Shaarawy. Hasil ini pun membuat Roma merangsek ke peringkat 4 dengan mengemas 25 poin. Kevin De Bruyne pernah membawa timnas Belgia melaju ke semifinal Piala Dunia 2018 di Rusia. Kini dia pun mengisyaratkan kalau Piala Dunia Qatar bakal menjadi Piala Dunia terakhirnya. Bintang Manchester City ini mengatakan kalau dirinya sudah berusia 31 tahun. Itu artinya De Bruyne pun nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 4 tahun ke depan. Selain itu dia juga senang kalau Piala Dunia Qatar ini menjadi Piala Dunia ketiganya. Oleh karena itu dia pun berhasrat bisa tampil sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik untuk Belgia. Next ada Romelu Lukaku yang kembali mengalami cedera paha dan berkemungkinan absen di Piala Dunia Qatar mendatang. Sedangkan Gary Neville menyebut Cristiano Ronaldo sombong seperti nggak kenal dirinya. Inter Milan mengkonfirmasi kalau Romelu Lukaku mengalami cedera paha menjelang Piala Dunia Qatar. Kepastian ini didapat setelah Nerazzurri merilis pernyataan lewat situs resminya. Cedera ini membuat Lukaku berkemungkinan besar absen membela Belgia di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya dia sudah menjalani tes medis di Institut Humanitas Rozzano. Kondisi Lukaku sendiri akan terus dipantau dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu cedera Lukaku ini sudah membuat dirinya telah melewatkan 12 pertandingan di Inter Milan. Federasi Sepak Bola Ukraina atau biasa disingkat FFU akan mengajukan banding ke FIFA. Mereka meminta FIFA untuk mengeluarkan timnas Iran dari Piala Dunia Qatar. Dikutip dari media Footmap, FFU menuding Iran menjadi pemasok senjata perang ke Rusia. Selain itu, Iran juga dituduh telah melanggar aturan FIFA terkait hak asasi manusia dan diskriminasi. Sampai saat ini, FIFA pun belum memberikan tanggapan resminya. Sementara itu, timnas Iran sendiri dijadwalkan akan bertanding menghadapi Inggris di tanggal 21 November mendatang. Gary Neville sempat mengkritik performa Cristiano Ronaldo yang menurun di musim ini. Hasilnya sebelum pertandingan kontra West Ham kemarin, Ronaldo terlihat mencueki Neville. Neville pun memberikan responnya setelah dicuekin Ronaldo. Dia menilai kalau Ronaldo seperti nggak mengenal dirinya. Padahal bintang Portugal itu pernah bermain satu tim bareng Neville. Neville sendiri bukanlah satu-satunya pandit yang pernah dicampakkan oleh Ronaldo. Sebelumnya ada Jamie Carragher yang juga pernah mendapat perlakuan serupa. Kontrak Antonio Conte di Tottenham Hotspur akan berakhir pada bulan Juni tahun 2023 mendatang. Pelatih asal Italia ini pun diisukan akan menggantikan Massimiliano Allegri di Juventus. Namun wakil presiden Juventus yakni Pavel Nedved buka suara terkait rumor tersebut. Nedved menyebut kalau mereka saat ini masih sepenuhnya percaya dengan kemampuan Allegri. Nedved menambahkan kalau rumor itu wajar mengingat performa Bianconeri saat ini sedang gak bagus. Saat ini Juventus masih tertahan di peringkat 7 klasemen sementara Serie A. Lionel Messi kembali tampil ke performa terbaiknya membela PSG di musim ini. Sebelumnya di musim lalu dia sempat mendapat banyak kritikan akibat performa buruknya tersebut. Terbaru Messi berhasil menyumbangkan 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan PSG atas Troyes. Tambahan golnya itu membuat dirinya berhasil mencatatkan 7 gol. Selain itu dia juga sudah meraih 13 assist dari 17 pertandingan. Itu artinya Messi menjadi pemain pertama Ligue 1 yang berhasil mencetak 10 assist di 13 pertandingan dalam satu musim. Barcelona menyeriusi transfer N'Golo Kante dari Chelsea di musim panas mendatang. Masih di seputaran rumor transfer, ada Erik ten Hag yang menyebut MU akan memperpanjang kontrak sang kiper David De Gea. N'Golo Kante menjadi salah satu gelandang terbaik dunia dalam 5 tahun terakhir. Kante mulai menunjukkan performa apiknya dengan mengantarkan Chelsea meraih gelar juara Liga Champions. Sayangnya gelandang asal Prancis itu dilaporkan akan meninggalkan Stamford Bridge di tahun 2023.
sebab negosiasi kedua pihak dikabarkan gagal. Situasi ini membuat Barcelona tertarik untuk mendatangkan Kante sebagai pengganti Sergio Busquets. Apalagi kontrak Kante di Chelsea sendiri akan berakhir di musim panas mendatang. Cristiano Ronaldo baru saja membeli villa termahal di Portugal. Kabarnya villa dengan luas 2.270 meter persegi ini ditaksir dengan harga 21 juta euro atau 324 miliar rupiah. Selesai membeli villa, bintang MU ini justru dirumorkan akan membeli Sporting Lisbon. Menurut rumor yang beredar, Ronaldo akan membelinya di bulan Januari nanti. Bahkan awal tahun ini dia juga dilaporkan ingin membangun rumah besar di tanah kelahirannya tersebut. Kontrak David De Gea di Manchester United akan berakhir pada bulan Juni 2023. Erik ten Hag selaku pelatih akhirnya buka suara terkait masa depan sang kiper. Pelatih Belanda itu sendiri mengisyaratkan kalau De Gea nggak akan pergi kemana-mana. Pasalnya pelatih berkepala pelontos ini mengaku sangat senang dengan penampilan sang pemain. Ten Hag mengatakan kalau Setan Merah sendiri sudah berencana memperpanjang kontrak pemain yang memberikan kontribusi besar di atas lapangan. Bukayo Saka saat ini tengah mengalami cedera saat laga kontra Nottingham Forest kemarin. Cedera Saka itu didapat pada saat dirinya berduel dengan bek Nottingham yakni Renan Lodi. Akibat cedera tersebut membuat timnas Inggris merasa khawatir. Namun Mikel Arteta membawa kabar baik dan menyebut kalau cedera Saka itu nggak terlalu serius. Artinya Saka masih berpeluang bakal tampil di Piala Dunia Qatar mendatang. Di sisi lain Arteta bilang kalau cedera Saka ini menjadi kerugian besar Arsenal. AC Milan resmi memperpanjang kontrak pelatih mereka yakni Stefano Pioli. Kabar perpanjangan kontrak ini disampaikan lewat situs resmi klub. Dalam laporan resminya, Pioli memperpanjang kontrak di AC Milan sampai tahun 2025. Pihak klub menyebut Pioli sebagai proyek ambisius rossoneri di masa depan. Di musim lalu saja mereka berhasil meraih gelar Scudetto setelah bertahun-tahun puasa gelar. Sayang di musim ini poin AC Milan tertinggal jauh dari Napoli yang berada di puncak klasemen. Dries Mertens berpeluang akan melanjutkan karirnya di Indonesia dengan memperkuat Bali United. Kabar ini disampaikan oleh sang agen Mertens bernama Stins Francis. Dia menyebut kalau transfer ini kemungkinan akan terjadi di tahun 2023. Peluang Mertens merapat ke Bali United juga terbuka mengingat dia nggak mau berkarir di negeri sendiri yakni Belgia. Mertens sendiri baru saja pindah ke Galatasaray pada musim panas kemarin. Saat itu dia didatangkan dari Napoli dengan status pemain bebas transfer. Berita selanjutnya, Borussia Dortmund dipastikan gagal tur ke Indonesia karena tragedi Kanjuruhan. Terakhir masih dari kabar tanah air, ada anggota Exco PSSI yakni Hassani Abdul Ghani yang mengklarifikasi terkait berita mundurnya Exco PSSI. Borussia Dortmund berencana ke Indonesia pada jeda Piala Dunia kali ini. Skuad di Borusan akan melakukan tur Asia Tenggara di tanggal 21 November sampai 1 Desember mendatang. Sayangnya mereka dipastikan gagal ke Indonesia karena tragedi Kanjuruhan. Sebagai gantinya mereka akan berhadapan dengan klub asal Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Sebelumnya Borussia Dortmund sendiri dijadwalkan akan tampil di turnamen Trofeo. Turnamen ini diikuti oleh dua klub raksasa tanah air seperti Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Anggota Exco PSSI dikabarkan sepakat mundur dari jabatannya. Akan tapi Hassani Abdul Ghani selaku anggota Exco meluruskan terkait peredaran kabar tersebut. Dia mengaku kalau anggota Exco akan mundur setelah menggelar kongres luar biasa. Sebab Hassani menyebut KLB merupakan sebagai penanda dari masa jabatan seorang anggota Exco. Dengan kata lain, Exco PSSI bukan sepakat mundur di tengah masa jabatan. Sementara itu Hassani sendiri enggan membocorkan rencana dia maupun anggota lainnya pada KLB mendatang. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan kalau pemerintah nggak akan ikut campur ke dalam kongres luar biasa yang digelar oleh PSSI. Hal ini disampaikan oleh Zainuddin Amali pada Senin kemarin. Dia mengatakan kalau KLB merupakan kewenangan PSSI dan dia pun masih menunggu hasil dari KLB tersebut. Rencananya KLB itu akan digelar pada bulan Januari mendatang. Ketua PSSI Muhammad Iryawan mempercepat KLB agar kompetisi di tanah air dapat segera berlanjut. Guys, kita baca komentar ini dari Aris Piala Dunia. Tetap semangat The Reds. Setelah kalau misalkan Abang Aris ini dukungnya Liverpool, kalian dukungnya siapa guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.